Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Kobaran api pertempuran di Timur Jawa. Tahun 1945. Tahun di mana takdir bangsa ditentukan lewat perjuangan yang penuh dengan doa, harapan, keringat, dan darah. Saat Jepang mengumumkan bahwa mereka menyerah kepada sekutu. Dan di tanah yang lama terjajah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya melalui Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Namun sesungguhnya, kemerdekaan itu belumlah utuh. Karena di setiap jengkal tanah air, bayang-bayang penjajahan belum pergi. Dan salah satu titik paling berdarah dalam sejarah kita, terjadi di sebuah kota di tepi timur Pulau Jawa. Kota yang tidak pernah tunduk. Surabaya. Kota yang menolak untuk menyerah. Kota yang tidak rela tanahnya terus-menerus dijajah. Kota yang mengajarkan arti perjuangan sampai titik terakhir. Kota yang mengobarkan semangat kemerdekaan, lebih baik mati daripada terjajah. Surabaya. Kota itu mendidih oleh semangat kemerdekaan. Kota itu tidak pernah tidur sebelum tanah air ini merdeka secara utuh. Pemuda, buruh, pelajar, santri, semuanya menyatu dalam satu keyakinan, merdeka atau mati. Para pejuang kota terus-menerus mengumandangkan roh kobaran pertempuran, bahwa mati dalam perjuangan lebih mulia daripada terjajah oleh bangsa lain. Merdeka adalah harga mati. Setelah kekuasaan Jepang berakhir, rakyat segera merebut senjata dan menguasai markas. Bendera merah putih dikibarkan di mana-mana, bendera merah putih dikibarkan di setiap jengkal sudut kota. Kibaran bendera merah putih telah menghiasi angkasa Surabaya. Teriakan, merdeka, menggema di langit Surabaya. Namun, badai belum usai, karena dari kejauhan, kapal-kapal perang mulai datang. Dan mereka membawa misi, merebut kembali Indonesia. Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Tanah yang membara. Ini adalah awal dari ujian sejati. Karena di banyak kota, pasukan Jepang masih bersenjata. Belanda bersiap mengambil alih. Dan rakyat hanya punya semangat dan kemarahan. Tapi Surabaya berbeda. Kota ini tak menunggu instruksi. Mereka membentuk laskar, merebut senjata dari Jepang, menjaga gedung-gedung, menyiarkan kabar kemerdekaan. Di setiap kampung, di setiap lorong, orang-orang bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk republik ini? Jawabannya, melawan, melawan. Tentara sekutu mendarat di Surabaya, awalnya mengatasnamakan pembebasan tawanan perang. Tapi rakyat curiga. Karena di antara pasukan itu, ada wajah-wajah penjajah lama, tentara Belanda di bawah naungan Nica. Rakyat sadar, ini bukan misi damai. Ini adalah upaya kolonialis lama yang mencoba kembali berkuasa. Dan Surabaya menolak tunduk. Surabaya berubah. Dari kota perdagangan menjadi kota revolusi. Toko-toko menjadi pos. Sekolah jadi markas. Masjid jadi tempat menyusun strategi. Bambu runcing disiapkan. Senapan rampasan diasah. Dan satu persatu, rakyat biasa berubah menjadi prajurit. Tapi semua tahu, badai akan datang. Dan benar, pada bulan September, Inggris mendarat dengan ribuan pasukan. Mereka bilang datang untuk melucuti Jepang. Tapi rakyat tahu, di balik mereka, Belanda menunggu. Dan rakyat Surabaya sudah bersumpah, jika Belanda kembali, mereka harus melewati lautan darah. Hotel Yamato, simbol pertama perlawanan. 19 September 1945. Hotel Yamato, pusat kota Surabaya. Bendera merah putih biru dikibarkan oleh Belanda. Tapi bagi rakyat, itu penghinaan. Warga marah, karena mereka mengibarkan bendera Belanda. Pemuda-pemuda Surabaya mengepung hotel itu. Mereka tak datang dengan meriam, tapi dengan semangat.
Mereka naik ke atap, merobek warna biru di bendera itu, menjadikannya merah putih. Dunia mungkin tak melihat peristiwa itu. Tapi di Surabaya, hari itu jadi sinyal, kami tak akan tunduk. Awal Oktober, suasana makin panas. Insiden demi insiden terjadi. Hotel Yamato jadi saksi keberanian arek-arek Surabaya. Bendera Belanda yang dikibarkan di atas hotel itu diturunkan secara paksa. Dirobek bagian birunya, tersisa merah dan putih. Simbol bahwa Indonesia tidak lagi dijajah. Suara yang membakar jiwa. Malam demi malam berlalu dalam ketegangan. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Malabi mulai memberi ultimatum. Serahkan senjata kalian, kata mereka. Tapi bagi rakyat Surabaya, senjata bukan sekadar alat perang. Itulah lambang kemerdekaan, hasil perjuangan berdarah. Mereka menolak. Mereka memilih bertahan. Karena bagi mereka, menyerah, artinya menginjak-injak martabat bangsa. Di tengah ketegangan, muncullah suara. Bukan tembakan, tapi pidato. Lewat radio. Namanya Bung Tomo. Dengan suara parau penuh semangat, ia menyerukan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita tidak akan pernah menyerah kepada siapapun juga. Dia bukan jenderal, bukan presiden. Tapi dari balik mikrofon, Bung Tomo membakar semangat seluruh rakyat. Radio jadi senjata. Kata-kata jadi peluru. Dan Surabaya bersiap untuk perang. Insiden kematian Malabi. Tanggal 30 Oktober, sebuah ledakan terjadi di sekitar Jembatan Merah. Brigadir Jenderal Malabi tewas. Siapa pelaku pastinya tidak jelas hingga kini. Namun kematiannya menjadi alasan bagi Inggris untuk melancarkan serangan penuh. Bala bantuan dipanggil. Mereka mengirim telegram ke markas besar. Permintaan jelas, kirim bala bantuan. Kota ini akan kami ratakan. Kapal perang mendekat. Pesawat mulai bersiap. Dan kota Surabaya bersiap menghadapi neraka. Malam sebelum neraka dimulai. Malam 9 November, langit Surabaya gelap. Tapi bukan karena hujan, melainkan karena bayangan perang yang mendekat. Arek-arek muda berpelukan dengan ibu mereka. Santri memeluk kitab suci di satu tangan, senjata di tangan lainnya. Di radio, suara Bung Tomo membakar semangat bangsa. Saudara-saudara, jangan takut. Kita tunjukkan bahwa kita rakyat yang mencintai kemerdekaan lebih dari apapun. Lebih baik hancur lebur, daripada dijajah kembali. Dan tepat setelah fajar menyingsing, tanggal 10 November 1955, langit Surabaya pecah oleh dentuman pertama. Serangan besar-besaran. Dan tepat saat matahari terbit, tanggal 10 November 1955. Kota Surabaya digempur. Artileri berat ditembakkan. Pesawat menjatuhkan bom. Tank-tank melaju tanpa ampun. Surabaya menjadi lautan api. Tapi dari balik reruntuhan, rakyat tetap melawan. Dengan bambu runcing, senapan tua, bahkan botol molotov. Setiap sudut kota berubah menjadi medan perlawanan. Inggris menyerang dari laut, darat, dan udara. Pesawat tempur membombardir kawasan industri. Tank-tank menggilas jalanan. Artileri menghancurkan rumah-rumah. Tapi, rakyat tidak lari. Mereka melawan. Dengan bambu runcing, bahkan batu dan pisau dapur. Perlawanan datang dari mana-mana. Ibu-ibu membawa logistik. Anak-anak jadi pengintai. Ulama memimpin doa sekaligus pertempuran. Kota berubah menjadi neraka. Tapi Surabaya tak pernah menyerah. Pertempuran rumah ke rumah. Pertempuran terjadi dari rumah ke rumah. Di Jembatan Merah, peluru bersiul tanpa henti. Di Tambak Sari, laskar bergerak dalam bayang-bayang gang sempit. Di Peneleh, darah tumpah tanpa nama. Tapi yang luar biasa, tak ada yang mundur. Rakyat memilih mati, demi kehormatan bangsa. Di Jembatan Merah, darah tumpah tak henti. Di Darmo, pejuang bertempur dari atap ke atap. Di Tambak Sari, setiap gang menjadi tempat kematian dan kehormatan. Pasukan Inggris tak menyangka, kota ini tak bisa ditaklukkan dalam sehari.
Pertempuran berlangsung hingga berminggu-minggu. Tapi semangat tak surut. Karena rakyat Surabaya tahu, mereka sedang menulis sejarah dengan darahnya. Inggris tak menyangka. Kota ini mereka kira bisa ditaklukkan dalam 1 hari. Tapi perlawanan rakyat membuat mereka kewalahan. Pasukan terlatih pun takut menghadapi keberanian yang lahir dari keyakinan. Dari pejuang bersarung, hingga anak-anak yang jadi mata-mata, semuanya menyatu. Semangat kemerdekaan membuat rakyat Surabaya tak gentar menghadapi mesin perang. Korban berjatuhan, tapi jiwa tetap berdiri. Bulan November itu menjadi bulan duka. Ribuan jiwa gugur. Banyak dari mereka tidak sempat dikenal. Tidak sempat dimakamkan dengan layak. Namun mereka semua adalah pahlawan. Karena dari darah merekalah, dunia mulai melihat bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang bisa ditaklukkan begitu saja. Ribuan jiwa gugur. Banyak tanpa nama. Banyak tak sempat dimakamkan. Tapi mereka bukan mati sia-sia. Karena dari keberanian mereka, dunia mulai bertanya, siapa sebenarnya Indonesia ini? Bagaimana mungkin rakyat tanpa senjata bisa melawan kekuatan militer adidaya? Jawabannya, karena mereka tidak hanya berperang demi tanah. Mereka berperang demi harga diri bangsa. Dunia membuka mata. Pertempuran Surabaya menjadi berita internasional. Surat kabar di India, Mesir, hingga Amerika menulis tentang kota yang tak mau tunduk. Dari Surabaya, suara Indonesia menggema, kami bukan bangsa budak. Sekutu akhirnya mengambil alih kota. Tapi bukan tanpa luka. Mereka menang secara militer, namun kalah secara moral. Karena semangat rakyat Surabaya tak bisa ditundukkan, pertempuran Surabaya menjadi berita besar. Surat kabar dari Asia, Eropa, hingga Amerika menyoroti keberanian luar biasa ini. Sebuah kota, melawan kekuatan militer global. Dunia mulai mengenal nama-nama pejuang Indonesia. Dan Surabaya menjadi simbol perlawanan. Hari Pahlawan lahir. Tanggal 10 November, kini kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Bukan hanya untuk mengingat siapa yang gugur, tetapi untuk mengenang semangat yang tak bisa dibunuh. Karena pahlawan sejati, bukan hanya mereka yang memegang senjata, tapi mereka yang mempertahankan kehormatan dalam situasi apapun. Sejak itu, 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Bukan untuk mengingat kekalahan atau kemenangan, tapi untuk mengenang jiwa juang. Jiwa yang tak takut mati. Jiwa yang memilih berperang meski tahu tak akan menang. Karena pahlawan bukan soal seragam atau pangkat. Pahlawan adalah mereka yang rela memberi segalanya demi kemerdekaan. Warisan untuk anak bangsa. Hari ini, kita hidup damai. Kita bisa belajar, bermimpi, dan berkarya. Semua itu adalah warisan dari mereka yang berani berdiri, meski tahu akan jatuh. Mereka yang tetap maju, meski peluru sudah menunggu. Tugas kita sekarang adalah satu, menjaga semangat itu tetap menyala. Kini kita hidup dalam damai. Tapi semua itu takkan mungkin tanpa darah yang pernah mengalir di Surabaya. Maka ketika kita mendengar nama mereka, Bung Tomo, Harun, Sidik, dan ribuan tanpa nama, jangan hanya menghafal. Resapi. Lanjutkan perjuangannya. Jangan biarkan semangat itu hilang di halaman buku sejarah. Api yang tak pernah padam. Surabaya mungkin telah tenang, tapi apinya belum padam. Ia hidup dalam setiap anak bangsa yang mencintai tanah air ini. Dan jika suatu saat nanti, tanah air kembali dipertaruhkan, kita tahu, kita tak boleh mundur. Karena kita adalah pewaris dari mereka yang telah memilih jalan paling mulia, berjuang atas nama merdeka dan demi Indonesia Raya. Api Surabaya belum padam. Ia menyala di dada setiap anak bangsa yang mencintai negeri ini. Dan jika suatu hari kita harus memilih antara kenyamanan atau keberanian, ingatlah, rakyat Surabaya memilih berani. Bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka tahu kemerdekaan hanya dimiliki oleh mereka yang rela mengorbankan segalanya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.